Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Kita masih akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi. Nah, yang akan kita bahas adalah interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan masyarakat. Interaksi dapat dimaknai sebagai hubungan timbal balik antar individu, kelompok, atau individu dan kelompok. Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan sebagainya. Jadinya interaksi merupakan suatu kebutuhan dalam pembangunan suatu masyarakat maupun negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi dalam pembangunan lingkungan alam. Hampir semua kebutuhan manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan alam yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia selalu berinteraksi dengan alam. Manusia memerlukan bahan pangan yang disediakan oleh alam. Manusia juga memerlukan bahan sandang yang disediakan juga oleh alam. Selain itu, manusia juga memerlukan tempat tinggal yang disediakan oleh alam juga. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang bersifat adaptasi. Interaksi yang bersifat adaptasi adalah interaksi yang dilakukan dengan cara manusia melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan alam. Contohnya saja, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Kemudian, petani juga menyesuaikan masa tanam dengan musim penghujan. Kegiatan petani dan nelayan tersebut merupakan interaksi yang bersifat adaptasi dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah interaksi yang bersifat mendominasi. Interaksi yang bersifat mendominasi adalah interaksi yang bersifat memanfaatkan sumber daya alam atau mengolah sumber daya alam yang ada. Contohnya saja penambangan. Dengan memanfaatkan teknologi, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, kita akan membahas tentang interaksi dalam pembangunan lingkungan sosial. Interaksi dalam lingkungan sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di lingkungan sosial. Yang pertama adalah peniruan atau imitasi. Interaksi terjadi ketika seseorang atau kelompok orang meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah pengaruh atau sugesti. Interaksi terjadi ketika seseorang atau kelompok orang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu seperti apa yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah identifikasi. Proses ini terjadi ketika seseorang memiliki keinginan diri untuk sama dengan orang lain. Artinya pada fase ini, orang tersebut sedang berada pada pencarian jati diri. Yang terakhir adalah simpati. Simpati merupakan bentuk rasa tertarik dengan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, sehingga dia melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Interaksi sosial budaya dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu dan masyarakat dalam hal kebudayaan, misalnya adat istiadat,
aturan, nilai norma, kepercayaan, dan perilaku. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan kelompok tersebut, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga terbentuk suatu adat, aturan, maupun norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu konsekuensi dari interaksi sosial budaya adalah adanya silang kebudayaan antar budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Di Indonesia, hampir setiap daerah memiliki adat maupun kebudayaan masing-masing. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai bentuk upacara adat yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya saja upacara adat Galungan di Bali. Ada juga upacara adat Grebek di Yogyakarta. Selain ini, masih banyak sekali upacara adat yang bisa kita temukan di setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi dalam pembangunan lingkungan ekonomi. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari lingkungan ekonominya. Manusia memerlukan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka akan membutuhkan lingkungan ekonomi. Interaksi dalam bidang ekonomi adalah hubungan yang terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Interaksi bidang ekonomi erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebagai contoh, manusia tentu perlu makan, maka ia pergi ke pasar atau ke warung untuk berbelanja kebutuhan pangan. Lalu ia mengolahnya sehingga dapat dimasak kemudian dimakan. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia memerlukan uang, sehingga mereka harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal tersebut akan terjadi hubungan interaksi dalam lingkungan ekonomi. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan mengenai interaksi dalam pembangunan sosial, budaya, dan masyarakat. Sebagai penugasan, anak-anak ini akan mengidentifikasi sebuah artikel. Artikel tersebut ada pada buku pendamping tema 4, halaman 149. Setelah kalian membaca artikel tersebut dengan cermat, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 150. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan kalian jawab berdasarkan identifikasi kalian dalam artikel yang sudah kalian baca. Baiklah, pembelajaran IPS hari ini Ibu Guru cukupkan. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.